Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di ujung bulan Ramadan, hari yang ke-30 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Sesudah maghrib nanti menandakan masuk tanggal 1 Syawal, malam hari raya. Gema takbir dikumandangkan setelah selesai sebulan penuh kita berpuasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Di hari yang ke-30 ini kita akan membahas sunnah-sunnah apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan di hari raya. Utamanya adalah hari raya Idul Fitri. Id maknanya adalah hari raya atau mengulang. Sebagian orang mengartikan sebagai kembali. Sementara Fitri ada yang mengartikannya sebagai fitrah atau kesucian. Ada yang mengartikannya sebagai fitri, berbuka, makan atau tidak berpuasa. Maka ada yang memaknai Idul Fitri sebagai kembali pada fitrah, pada kesucian. Ada yang memaknai Idul Fitri kembali berbuka atau kembali tidak berpuasa sesudah berpuasa penuh selama 1 bulan Ramadan. Di antara sunnah-sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri, ada yang terkait dengan pelaksanaan salat Idul Fitri dan ada yang tidak terkait dengan pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang terkait dengan pelaksanaan salat Idul Fitri adalah 1. Mandi, membersihkan diri. Mandi Idul Fitri sudah masuk waktu sunnahnya sejak tengah malam. Solat-solat yang dilakukan berjamaah dalam jumlah yang banyak memang dianjurkan mandi. Solat Jumat mandi, solat Idul Fitri, Idul Adha juga mandi. Hanya saja beda pada waktunya. Mandi solat Jumat mulai kesunnahan mandinya sejak terbit fajar. Sementara mandi Idul Fitri sudah masuk kesunnahan waktunya sejak tengah malam. Jadi seandainya ada yang mandi jam 3 malam, sudah cukup untuk mandi Idul Fitri. Seandainya dia tidak mandi menjelang salat, tidak apa-apa. Membersihkan diri, memotong kuku, membersihkan bulu ketiak, bulu kemaluan, mencukur kumis, merapikan jenggot, memakai wangi-wangian, dan memakai pakaian yang terbaru. Berbeda dengan hari Jumat, sunnah berpakaian di hari Jumat adalah menggunakan pakaian yang berwarna putih. Sementara dalam salat Idul Fitri, sunnahnya memakai pakaian yang terbaru. Di samping juga adalah sering disebut bahwa termasuk anjuran adalah pergi dan pulang dari jalan yang berbeda. Seandainya punya 2 jalan,
Misalnya dia pergi lewat sisi jalan sebelah utara dan pulang lewat sisi jalan sebelah selatan. Karena dalam sebagian keterangan bahwa apa-apa yang kita lewati, kita jalani, itu menjadi persaksian kita. Itulah kenapa misalnya dalam sholat sunnah di masjid yang misalnya kita lakukan berulang kali, tempatnya mencukupi, biasanya orang berpindah-pindah tempat. Misalnya dia melakukan sholat duha di masjid, dia masuk, dia sholat dekat tiang, kemudian salam, dia lanjutkan sholatnya lagi, sholatnya dekat pintu. Dia pindah-pindah tempat karena sebagian keterangan tempat-tempat yang digunakan sholat itu akan menjadi persaksian amal-amal baiknya. Tentu dengan catatan jika tempat masjidnya mencukupi. Dalam sholat tarawih yang jumlahnya banyak dan jamaahnya juga padat, tidak dianjurkan untuk pindah-pindah tempat, tidak. Jadi tadi mandi, membersihkan badan, kemudian lewat dan pulang dari jalan yang berbeda, dan kemudian apa? Di malam harinya itu adalah melakukan ibadah. Disebut bahwa man ahya lailatul id, orang yang menghidupkan malam Idul Fitri ataupun Idul Adha, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, maka disebut lam tamut qalbuhu yauma tamutul qulub, bahwa hatinya tidak mati ketika hati-hati yang lain mati. Ada juga sunnah yang tidak terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Satu, misalnya saja at-tazawur, saling berkunjung, saling mengunjungi. Pernah ada yang bertanya, Ustaz, apakah memang ada sunnahnya? Ataukah apakah memang Rasul menganjurkan? Atau Rasul pernah mengamalkan di hari raya Idul Fitri, Rasul keliling-keliling rumah untuk melakukan misalnya silaturahim, sebagaimana yang umum terjadi di negara kita. Secara khusus memang tidak ada perintah demikian di hari raya Idul Fitri, tapi disebut dalam hadis Aisyah bahwa di hari raya ketika Aisyah berada di rumahnya dan ada dua orang budak yang sedang bermain-main, lalu tiba-tiba datang ayahnya Abu Bakar. Di hadis itu disebutkan bahwa Abu Bakar datang ke rumah Aisyah atau ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari raya. Maka sebagian ulama mengambil kesimpulan, meskipun tidak disunnahkan secara khusus, tapi ada keterangan bahwa Abu Bakar mendatangi rumah Aisyah atau rumah Rasul di hari raya, itu dijadikan pegangan bagi sebagian orang yang di hari raya melakukan saling kunjung mengunjungi, saling silaturahim, saling minta halal, minta maaf dari kesalahan. Meskipun tentu saja dalam situasi seperti ini kita juga pandai-pandai, bijak-bijak, jangan sampai yang kita lakukan justru menjadi mudarat. Jadi kalau misalnya memang aman, misalnya memang kira-kira ada di zona hijau, dia aman, tidak terkena pandemi misalnya, maka wajar-wajar saja melakukan hal-hal yang sifatnya kunjung mengunjungi. Tapi misalnya keadaannya masih parah, keadaannya masih gawat, ya dia bisa mengunjungi dalam bentuk yang lain. Misalnya dia menelpon kerabatnya, atau juga misalnya silaturahim secara virtual misalnya. Yang kedua juga termasuk sunnah yang tidak terkait dengan pelaksanaan salat Idul Fitri adalah mengucapkan selamat hari raya. Sebagian orang mengatakan tidak ada dalilnya mengucapkan selamat hari raya. Memang Nabi tidak pernah mengucapkan selamat hari raya
Secara khusus tidak pernah. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa ada banyak momen penting ketika orang mendapatkan nikmat lalu kemudian Rasul mengucapkan selamat. Misalnya momen ketika seseorang menikah, Rasul mengucapkan selamat sekaligus mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Maka sebagian ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa ada anjuran untuk mengucapkan selamat tidak hanya pada saat momen pernikahan, tapi pada momen-momen kegembiraan. Selamat, ucapan selamat atas pernikahan, ucapan selamat atas kelahiran anak, ucapan selamat atas nikmat yang didapatkan oleh seseorang, termasuk adalah ucapan selamat hari raya Idul Fitri dalam bentuk apapun. Misalnya orang mengatakan Idukum Mubarak, diberkahi hari raya kalian, atau orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan amal-amal kalian, atau dalam bentuk ucapan-ucapan selamat yang lain. Termasuk juga sunnah di hari raya, meskipun tidak ada dalilnya secara khusus, tapi banyak dimasukkan dalam pembahasan fikih hari raya, adalah menggembirakan anak-anak. Di masa dahulu ada tradisi pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, ada tradisi menggembirakan anak-anak kecil. Anak-anak itu diberikan pakaian-pakaian yang bagus. Kan sebagian ulama ada yang bilang anak di bawah usia 7 tahun, laki-laki perempuan, di hari raya itu diberikan pakaian yang terbagus, meskipun pakaian itu misalnya pakaian sutra. Sampai ada pendapat yang demikian, saking abanya, saking menganjurkan menggembirakan anak-anak. Itulah yang kemudian menjadi tradisi membelikan anak pakaian baru di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Selain karena faktor menggembirakan anak, juga faktor bahwa sunnah berangkat sholat Idul Fitri menggunakan pakaian yang baru. Termasuk juga tradisi misalnya memberikan persen, angpau kepada anak-anak dengan tujuan menggembirakan mereka. Demikianlah sunnah-sunnah yang dilakukan di hari raya. Ada yang terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, ada yang tidak terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat-salat kami, terimalah puasa-puasa kami, terimalah segala ibadah-ibadah kami. Dan pada akhirnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ja'alana minal a'idina wal faizina wal aminin fi zumratis salihina insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.